Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan materi tentang derangement atau pengacakan. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Devi Rahayu dengan NIM 185028. Yang kedua ada saya Lailatul Hikmah dengan NIM 185035. Pengertian derangement. Misal terdapat n elemen dijajar pada satu baris dan diberi label 1, 2, 3 sampai n, kemudian ke n elemen itu dipermutasikan pada baris yang sama sedemikian hingga tidak ada satu elemen pun menempati tempatnya semula. Contoh, derangement dari 1, 2, 3, 4. Itu ada 3, 1, 4, 2 di mana tidak ada elemen dari 1, 2, 3, 4 yang menempati posisi semula. Ada 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1 dan seterusnya juga termasuk derangement dari 1, 2, 3, 4. Contoh bukan derangement. 3, 1, 2, 4 bukan derangement dari 1, 2, 3, 4 karena elemen 4 menempati posisi semula yaitu posisi keempat. 1, 2, 3, 4 bukan derangement dari 4, 2, 1, 3 karena elemen 2 menempati posisi semula yaitu posisi kedua. Ada lagi terdapat tepat 2 derangement dari 1, 2, 3 yaitu 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Dua, 4, 1 relasi fungsi untuk Dn. Karena hanya ada satu permutasi tanpa elemen, maka D0 sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, maka diperoleh D1 sama dengan 0. Sebab tidak ada permutasi dengan satu elemen, di mana elemen itu tidak menempati tempatnya semula. Untuk N sama dengan 2 diperoleh D2 sama dengan 1, sebab hanya ada satu permutasi dari dua elemen di mana setiap elemen tidak menempati tempatnya semula. Misal, derangement dari 21, yaitu hanya 1, 2. Untuk N lebih besar sama dengan 2, kita peroleh relasi rekursif untuk Dn sebagai berikut. Yang pertama, pandangan sebuah elemen sebarang dari N elemen yang ada. Tanpa menghilangkan keumuman, misal elemen itu adalah elemen N, karena elemen N tidak boleh menempati posisi ke N, maka terdapat N-1 kemungkinan posisi dari elemen ini, yaitu mungkin pada posisi ke-1, atau kedua, atau ketiga, sampai atau ke N-1. Yang kedua, tanpa menghilangkan keumuman, misal elemen N ini menempati posisi ke-1. Sekarang ada dua kemungkinan posisi dari elemen 1. Elemen 1 mungkin menempati posisi ke N atau mungkin tidak. Kasus yang pertama, elemen 1 menempati posisi ke N. Sekarang kita mempunyai N-2 elemen, yaitu elemen 2,3 sampai N-1 yang harus dijajar demikian hingga setiap elemen ini tidak boleh menempati tempatnya semula. Artinya, elemen I tidak boleh pada posisi ke I, untuk I lebih besar sama dengan 2, dan I lebih kecil sama dengan N-1. Ini bisa dilakukan dengan Dn-2 cara. Untuk kasus yang kedua, elemen 1 tidak menempati pada posisi ke N. Dalam kasus ini, kita punya N-1 elemen, yaitu elemen 1, 2, 3 sampai N-1 yang harus dijajar sedemikian hingga elemen 1 tidak pada posisi ke N, elemen 2 tidak pada posisi kedua, elemen 3 tidak pada posisi ketiga, dan seterusnya. Elemen N-1 tidak pada posisi ke N-1. Ini dapat dilakukan dengan D-1 cara. Jadi, banyaknya derangement dari N elemen di mana N menempati posisi ke-1 adalah Dn-2 ditambah Dn-1. Telah disebut pada bagian I bahwa ada N-1 kemungkinan posisi dari elemen N, sehingga diperoleh hubungan Dn sama dengan N-1 dikali Dn-1 ditambah Dn-2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut.
dn sama dengan n dikali dn-1 min dn-1 ditambah n-1 dikali dn-2. Jika dan hanya jika dn dikurangi n dikali dn-1 sama dengan negatif dn-1 dikurangi n-1 dikali dn-2 untuk persamaan 2.4.1. Misalkan an sama dengan dn dikurangi n dikali dn-1, maka persamaan 2.4.1 menjadi an sama dengan negatif an-1 untuk n lebih besar sama dengan 2. Karena a1 sama dengan d1 dikurangi d0, dengan d1 sama dengan 0 dan d0 sama dengan 1, maka 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Maka A2 sama dengan negatif A1 sama dengan 1, A3 sama dengan negatif A2 sama dengan negatif 1, sampai AN sama dengan negatif 1 pangkat N. Dengan demikian, relasi rekursif untuk Dn adalah sebagai berikut. Dengan D0 sama dengan 1, Dn sama dengan N dikali Dn-1 ditambah min 1 pangkat N, untuk N lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya, 2.4.2 mencari formula untuk Dn. Telah ditunjukkan bahwa untuk n lebih besar sama dengan 1, berlaku hubungan Dn sama dengan n Dn-1 ditambah negatif 1 pangkat n. Persamaan 2.4.2. Kita akan selesaikan relasi rekursif ini dengan fungsi pembangkit eksponensial. Untuk itu kita misalkan Px sama dengan sigma n sama dengan d sampai tak hingga dn x pangkat n per n faktorial. Kalikan kedua ruas dari persamaan 2.4.2 dengan x pangkat n per n faktorial dan diambil sigmanya untuk n lebih besar sama dengan 1. Jadi persamaan 2.4.2 yang isinya dn sama dengan n dn-1 ditambah negatif 1 pangkat n dikali dengan x pangkat n per n faktorial dan diambil sigmanya. Maka diperoleh sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n dn min 1 x pangkat n per n faktorial ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial. Persamaan 2.4.3. Ruas kiri dari 2.4.3 dapat ditulis sebagai berikut. Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn x pangkat n per n faktorial dikurangi d0 x pangkat 0 per 0 faktorial sama dengan px dikurangi 1. Suku pertama ruas kanan persamaan 2.4.3 adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n dn-1 x pangkat n per n faktorial sama dengan x sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dn-1 x pangkat n min 1 per n dikurangi 1 faktorial sama dengan x px. Suku kedua ruas kanan persamaan 2.4.3 adalah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga negatif 1 pangkat n x pangkat n per n faktorial sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga negatif x pangkat n per n faktorial dikurangi 1 sama dengan e pangkat negatif x
dikurangi 1. Sehingga persamaan 2.4.3 dapat ditulis sebagai berikut. Px dikurangi 1 sama dengan xpx ditambah e pangkat negatif x dikurangi 1. Ekuivalen dengan px sama dengan e pangkat negatif x per 1 min x. Karena e pangkat min x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga negatif x pangkat n per n faktorial dan 1 per 1 min x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n. Px sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga negatif x pangkat n per n faktorial dikali sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga negatif x pangkat n per n faktorial dikali sigma n sampai tak hingga x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali sigma k sama dengan 0 sampai n negatif 1 pangkat k per k faktorial dikali x pangkat n. Rumus konvolusi sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n faktorial sigma k sama dengan 0 sampai n negatif 1 pangkat k x pangkat n per k faktorial n faktorial. Dengan demikian dn sama dengan n faktorial sigma k sama dengan 0 sampai n negatif 1 pangkat k per k faktorial. Jadi dn sama dengan n faktorial dikali 1 dikurangi 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurangi 1 per 3 faktorial ditambah sampai negatif 1 pangkat n 1 per n faktorial. Catatan, kalau kita coba menyelesaikan relasi rekursif untuk dn ini dengan fungsi pembagi biasa, maka kita akan terbentur dengan persamaan diferensial yang tidak mudah dipecahkan. Contoh soal, sebuah mesin yang bekerja untuk memasukkan surat ke dalam amplop tiba-tiba rusak sehingga mesin tersebut memasukkan surat secara acak ke dalam amplop. Apabila terdapat 7 surat, maka berapa banyak cara agar a. Tidak ada surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar, dan b. Terdapat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Penyelesaian dn sama dengan n faktorial dikali 1 dikurangi 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurangi 1 per 3 faktorial ditambah sampai negatif 1 pangkat n 1 per n faktorial. Jawaban yang A, tidak ada surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Terdapat 7 surat, berarti n sama dengan 7. Sehingga diperoleh dn sama dengan 7 faktorial dikali 1 dikurangi 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurangi 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial dikurangi 1 per 5 faktorial ditambah 1 per 6 faktorial ditambah negatif 1 pangkat 7 1 per 7 faktorial sama dengan 5040 dikali 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 6 ditambah 1 per 24 dikurangi 1 per 120 ditambah 1 per 720 dikurangi 1 per 5040 sama dengan 5040 dikali 103 per 280. D7 sama dengan 1854 cara.
Jadi terdapat 1854 cara semua surat tidak dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Untuk selanjutnya, jawaban yang B, terdapat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Apabila terdapat 7 surat, jika diinginkan terdapat tepat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar, berarti N sama dengan 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Banyak cara memasukkan 5 surat yang benar adalah kombinasi 5 elemen dari 7 elemen sama dengan 21. Misal banyak cara adalah X1, maka diperoleh X1 sama dengan kombinasi 5 elemen dari 7 elemen dikali Dn. Karena N-nya 2, maka dikali D2. Sama dengan 21 dikali 2 faktorial dikali 1 dikurangi 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial. Sama dengan 21 dikali 2 dikali 1 dikurangi 1 per 1 ditambah 1 per 2. Sama dengan 21 dikali 2 dikali 1 per 2 sama dengan 21 cara. Jadi terdapat 21 cara semua surat dimasukkan ke dalam amplop di mana terdapat tepat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.